أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'duh. Yang saya hormati para pemirsa media dakwah Ketapang dan umat Islam yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Pertama, kita wajib bersyukur saat ini kita berada di tahun 1440 Hijriah. Berarti telah kita lewati 1 tahun. Kayak ini 1439 Hijriah. Untuk itu mari kita bermuhasabah seberapa besar ibadah kita diamalkan pada tahun yang lalu dan sekarang masuk tahun 1440 Hijriah. Untuk itu sejenak mari kita mampu mewaspadai adanya aliran-aliran masuk ke kalangan kita yang kadang-kadang memecah belah umat Islam yang selama ini sudah bersatu, sudah benar-benar faham tentang bagaimana mengamalkan syariat Islam dan bahkan memahaminya. Untuk itu marilah sejenak mengajak para pemirsa media dakwah Kabupaten Ketapang, kita coba belajar memahami tentang syariat Islam. Kemudian mampu kita mengamalkan syariat Islam secara tepat dan benar. Memahami syariat Islam tidak asal jadi, tidak dengan mudah, tetapi harus berproses melalui etapa-etapa atau tahapan-tahapan. Tahapan pertama, kita bisa faham ilmu syariat manakala kita melalui tahapan tersebut. Tahapan pertama adalah tahapan pembukaan atau muqaddimatun. Tahap kedua adalah usulun, basic atau dasar ilmu syariat. Yang ketiga, takhtimatun atau penutup atau penyempurna. Untuk itu marilah kita awali dengan muqaddimatun, awal atau pembuka dari pemahaman ilmu syariat dan bahkan nantinya bisa beramal dengan tepat dan benar. Syariat harus difahami dengan menggunakan ilmu alat. Itulah dikatakan muqaddimatun. Muqaddimatun, ilmu alatnya adalah ilmu alat, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Karena tanpa memahami nahwu shorof tidak mungkin kita memahami ilmu syariat. Karena literatur ilmu syariat adalah berbasis kitab kuning atau kitab klasik. Tanpa ilmu alat bisa memahami mustahil besar. Untuk itu agar kita bisa menyelamatkan generasi kita tetap memahami syariat dengan tepat dan benar, maka selamatkan generasi muda kita untuk berada di pondok pesantren dan madrasah. Karena di lembaga lain tidak ada yang namanya pendidikan dasar untuk memahami ilmu syariat, yaitu ilmu alat, nahwu dan shorof. Ketika telah memahami ilmu nahwu dan shorof, maka masuk kepada tahap berikutnya, yaitu usulun atau basic atau dasar ilmu syariat dan dasar pengamalan syariat. Dasar ilmu syariat adalah yang pertama adalah ulumul Quran, dan ini dalil nakli, tidak bisa terbantahkan, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Seperti misalnya ilmu tajwid, ilmu ulumul Quran, ini tidak bisa ditafsirkan dengan siapapun. Seperti ilmu tajwid, misalnya nun ketemu dengan ba, bacanya iqlab. Itu adalah ilmu yang menjadi dasar dari ilmu syariat. Pemahaman syariat bisa terjadi dengan tepat dan benar manakala memahami syariat dengan tepat dan benar pula. Kemudian tahap ketiga, setelah dasar daripada ilmu syariat sudah kita pahami, maka selanjutnya penyempurnaan pemahaman syariat dan bahkan pengamalan syariat harus disertai dengan takhtimatun atau penyempurna, penutup. Ini diantaranya kitab-kitab yang menjadi penyempurna ajaran syariat adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ijma' ulama serta qiyas. Oleh karenanya, agar syariat Islam itu bisa berjalan dengan baik dan tepat serta benar, maka harus melalui ketiga proses tersebut. Untuk itu, marilah
para pemirsa media dakwah Kabupaten Ketapang dan umat Islam sekitarnya, awali ketika ingin memahami ilmu syariat dengan tepat dan benar dari tahap pertama, dalami ilmu alat yaitu nahwu dan sharaf. Kemudian ilmu dasarnya adalah ilmu-ilmu ulumul Quran seperti ilmu tajwid dan ilmu qiraatul Quran. Dan ketiga, akhirnya masuk tahap yang menyempurnakan faham dari syariat dan amalan syariat melalui ilmu-ilmu pembantu penyempurna seperti ilmu alat berupa penyempurna yaitu ilmu balaghah, dan di dalamnya terdapat ilmu bayan, ma'ani, badi. Itulah kelengkapan ilmu syariat dapat dipahami dari 3 tahapan tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran itu bunyinya, ayat-ayatnya bisa ayat muhkamatun yang jelas hukumnya, tapi ada juga yang mustabihat, butuh penafsiran. Oleh karenanya tahap ketiga inilah yang bisa membantu memahami ilmu syariat dengan tepat dan benar, dan bahkan bisa mengamalkannya dengan tepat dan benar. Mudah-mudahan dengan media ini orang dapat memahami dengan tepat dan benar apa itu ilmu agama yang sebenarnya. Karena kadang-kadang orang tidak paham ilmu agama, tetapi ternyata dia memberikan pemahaman agama padahal tidak tepat. Apalagi sanad gurunya tidak ittisal. Seperti misalnya mengambil hukum dari Mbah Google, nah itu yang nggak benar. Jadi sebaiknya cari ahli hukum yang benar-benar paham tentang Islam. Tanggapan saya terhadap media ini sangat positif karena bisa mengembangkan pemahaman tentang ilmu-ilmu agama Islam. Demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan dalam mengisi tahun baru ini ke depan kita bisa menjadi orang yang mampu memahami dan mengamalkan ilmu syariat dengan tepat dan benar. Demikian. Selamat berjumpa, maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.